Novel audio Cincin Kaisar Naga 4598 hingga 4600. Dengan judul Tidak Percaya. Di tengah kota Binateng, sebuah kota di dalam kota yang megah dan besar berdiri tegak. Ini adalah rumah tuan kota yang misterius dan megah yang disebut oleh semua orang di kota Binateng. Rumah tuan kota seperti binatang raksasa yang tertanam di pusat kota, memancarkan aura yang menakjubkan. Ada sebuah rumah besar di 3 arah, timur, barat dan selatan. Dekorasi mewah dari ketiga rumah besar ini sungguh menakjubkan. Dinding mansion semuanya terbuat dari batu giok yang berharga, yang bersinar hangat di bawah sinar bulan. Ubin kaca di atapnya berwarna-warni dan bersinar. Pintu dan jendela diukir dengan pola yang indah, baik dari binatang yang berlari kencang, setiap detail menunjukkan kemewahan tertinggi. Ketiga rumah besar ini membentuk sudut, mengelilingi rumah tuan kota dengan rapat, membentuk sistem pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Rumah-rumah besar itu bergema satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang rapat. Siapapun yang ingin menyerang rumah tuan kota harus terlebih dahulu menerobos garis pertahanan ketiga rumah besar ini. Ketiga rumah besar ini adalah tempat tinggal dari 3 jenderal binatang besar di bawah penguasa kota. Mereka bukan hanya tempat tinggal para jenderal binatang, tetapi juga penghalang penting bagi rumah tuan kota. Larut malam, seluruh kota binatang itu tenggelam dalam keheningan. Semuanya sunyi kecuali para penjaga yang bertugas berpatroli dengan patuh. Langkah kaki mereka bergema di jalanan yang sepi, menambah keheningan malam selama beberapa menit. Namun, di mansion di sebelah timur, cahayanya masih terang, sangat kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Suasana di aula sedikit tegang. Duduk di depan adalah seorang biksu parubaya setinggi 8 kaki. Dia adalah Jenderal Singh, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Mata Jenderal Singh seperti lonceng, dalam dan tajam, seolah dia bisa melihat menembus hati orang, memancarkan aura agung yang membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Dia mengenakan jubah hitam, disulam dengan pola emas, dan berkilauan dengan gerakannya, membuatnya semakin mulia. Bai Seng, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah benar ada biksu naga di penjara itu? Dan mereka berasal dari klan Naga Emas. Suara Jenderal Singh rendah dan kuat, bergema di aula, dengan sedikit keraguan dan rasa ingin tahu. Dia sedikit mengernyit dan menatap Bai Seng lekat-lekat, seolah mencoba melihat kekurangan dalam raut mukanya. Bai Seng duduk di bawah meja dan menjawab dengan pasti, Jenderal Singh, beraninya saya menipu Anda. Semua yang saya katakan adalah benar. Ada sedikit keinginan di matanya, dan dia sedikit mencondongkan badan ke depan, berharap sang jenderal akan mempercayainya. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan terlalu aneh, tetapi jika dia tidak memberitahu jenderal tentang hal itu, dia takut akan ada masalah yang lebih besar di masa depan. Setelah mendengar ini, Jenderal Singh sedikit mengernyit, jelas masih tidak mempercayai apa yang dikatakan Bai Seng. Pada saat ini, seorang tamu berkata, Jenderal Singh, tidak pernah ada biksu naga sejati di kota binatang ini selama ribuan tahun, apalagi dari klan Naga Emas. Bai Seng ini baru saja berubah menjadi ular, dia memakai tanduk naga palsu dan hanya ingin bertingkah seperti naga. Menurutku dia tergila-gila ingin berubah menjadi naga dan menderita paranoia. Kata-kata menteri tamu itu penuh dengan ejekan dan kecurigaan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada raut muka jijik di matanya. Tamu-tamu lain juga mengangguk setuju, dan terjadilah diskusi bernada rendah di aula. Setelah mendengar ini, Bai Seng menjadi cemas dan membela dengan keras, jangan memfitnah orang lain. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana saya bisa salah? Wajahnya memerah, matanya berkilat marah, dan tangannya mengepal, seolah dia akan bergegas maju untuk berdebat dengan tamu itu kapan saja. Ia tidak pernah membayangkan perkataan jujurnya akan dipertanyakan dan difitnah sedemikian rupa. Tamu lain juga melanjutkan, saya juga berpikir apa yang dikatakan rekan Taois Bai agak aneh. Dia mengatakan bahwa pihak lain hanyalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, tetapi dia sendiri adalah alam Mahayana tingkat 4. Di dalam akhirnya, dia dikalahkan oleh alam kesengsaraan. Biksu kelas 9 dikalahkan, bagaimana ini mungkin? Saat tamu itu berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan raut muka tidak percaya di wajahnya. Bai Seng berkata tanpa daya, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya, saya dapat membawa Tuan Sen secara pribadi.
Namun Sang Jenderal harus mengeluarkan perintah amnesti, lagi pula dia masih di penjara. Ada sedikit ketidakberdayaan dan keluhan dalam nada bicaranya. Dia tahu bahwa tanpa perintah amnesti, Sen tidak akan bisa dikeluarkan dari penjara. Bai Seng, menurutku kamu hanya ingin Jenderal memberimu pengampunan agar kamu bisa menyelamatkan orang yang ingin kamu selamatkan, bukan? Beberapa orang juga mempertanyakan motif Bai Seng. Ada sedikit kecurigaan di mata pria ini, dan dia menatap lurus ke arah Bai Seng, seolah ingin membaca pikirannya. Tidak, saya benar-benar akan membawa Tuan Sen ke sini agar Anda dapat melihatnya. Bai Seng berteriak keras untuk mengungkapkan ketulusan dan keaslian perkataannya. Suaranya bergema di aula, dengan sedikit tekad dan tekad. Hanya saja perkataannya terlalu aneh, tak heran semua orang tidak mempercayainya. Oke, berhenti berdebat. Jenderal Singh mengerutkan kening dan berkata dengan wajah yang sangat jelek, kalian semua adalah tamuku dan kalian harus bersatu. Bagaimana kalian bisa bertarung di sarang ini? Sekarang dua jenderal lainnya diam-diam mengembangkan kekuatan dan ingin mengusir kami. Jika kita jangan bersatu, kami akan diusir dari kota Binateng dan tinggal di hutan belantara. Kata-kata Jenderal Singh seperti palu yang berat, membangunkan semua orang. Semua orang segera menutup mulut mereka, dengan raut muka khawatir di wajah mereka. Mereka tahu bahwa di kota Binateng buas ini, jika mereka kehilangan perlindungan Jenderal Singh, hidup mereka tidak akan mudah. Bai Seng, ini perintah amnesti. Kamu bisa membawanya besok. Aku juga ingin melihat siapa biksu klan naga ini. Master alam kesengsaraan tingkat 9 bisa mengalahkanmu, biksu Mahayana tingkat 4. Aku belum pernah melihat seorang jenius. Setelah Jenderal Singh selesai berbicara, dia mengeluarkan seberkas cahaya putih. Bai Seng mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan sebuah tanda kecil muncul di telapak tangannya. Token tersebut memancarkan cahaya lembut dan diukir dengan beberapa tanda misterius. Ini adalah perintah amnesti, yang memiliki kekuatan untuk membebaskan tahanan di penjara kota Binateng. Melihat perintah amnesti sudah di tangan, Bai Seng langsung berjanji, saya pasti akan membawa Tuan Sen ke sini besok. Dia memegang perintah pengampunan dengan erat, seolah-olah memegang harapannya sendiri, dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus membuat semua orang percaya dengan apa yang dia katakan. Pada hari kedua, segera setelah fajar menyingsing, Bai Seng bergegas ke penjara kota Binateng dengan perintah amnesti di tangannya. Langkahnya cepat, dan ada sedikit keinginan di matanya. Dia hanya ingin membawa Sen keluar dari penjara secepat mungkin. Begitu dia memasuki penjara, dia dihentikan oleh Kapten Zhou. Kapten Zhou berkata dengan raut muka tidak ramah, Bai Seng, kamu hanya bertanggung jawab memimpin orang untuk merawat pohon-pohon kuno, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki sel. Kapten Zhou menyilangkan tangan dan berdiri di depan Bai Seng, menghalangi jalannya, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Bai Seng dengan cepat menjelaskan, Kapten Zhou, saya datang ke sini untuk membebaskan seorang tahanan atas perintah Jenderal Singh. Pengampunan diperlukan untuk membebaskan seorang tahanan. Apakah Anda memiliki pengampunan? Tanya Kapten Zhou. Dia tidak segera menerima perintah pengampunan, tetapi memandang Bai Seng dengan hati-hati, seolah menilai keaslian kata-katanya. Tentu saja, kata Bai Seng sambil langsung mencabut perintah amnesti. Perintah amnesti memancarkan cahaya redup di tangannya dan terlihat sangat menarik perhatian. Kapten Zhou sedikit mengernyit ketika dia melihat perintah amnesti. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tetap menyingkir. Bagaimanapun, perintah amnesti diakui oleh seluruh kota Binateng. Ketiga Jenderal Binateng memiliki wewenang untuk mengeluarkannya, dan dia tidak dapat menghentikannya. Ini juga alasan mengapa Qi Yuyu berani membuat masalah sebelumnya dan tidak takut masuk penjara. Karena ayahnya adalah salah satu Jenderal Binateng, bahkan jika dia ditangkap dan dipenjarakan, dia bisa dibebaskan dengan perintah amnesti. Kapten Zhou diam-diam tidak senang, tapi dia tidak punya pilihan selain melihat Bai Seng berjalan menuju sel. Bai Seng memasuki sel, dan ketika dia melihat Sentian, dia berkata dengan gembira, Tuan Sen, perintah amnesti telah diperoleh. Saya bisa membawamu keluar sekarang. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman gembira, dan ada sedikit harapan di matanya. Sepertinya dia telah melihat raut muka terkejut semua orang ketika mereka melihat Tuan Sen. Jika aku tidak keluar, kamu dapat menggunakan perintah amnesti untuk membawanya pergi.
Sentian menunjuk ke arah saudara laki-laki Yao Mei dan berkata. Sentian terlihat tenang dan sepertinya tidak peduli apakah dia bisa meninggalkan penjara. Dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Yao Mei dan saudaranya. Bai Seng tampak malu dan berkata, Tuan Sen, perintah amnesti ini khusus diterapkan untuk Anda. Jenderal Singh ingin bertemu dengan Anda. Saya memberitahu Jenderal Singh tentang Anda, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mempercayainya dan bersikeras mengizinkan saya membawa Anda ke rumah Jenderal. Jika perintah amnesti ini diberikan kepada orang lain dan Anda tidak bisa pergi ke rumah Jenderal, saya tidak akan bisa menjelaskannya, dan banyak orang akan mengira saya berbohong, dan Jenderal Singh tidak akan mempercayai saya. Ada sedikit ketidakberdayaan dan kecemasan dalam nada bicara Bai Seng. Dia tidak tahu bagaimana membujuk Sentian. Ketika saudara laki-laki Yao Mei mendengar ini, dia langsung menjadi gugup. Dia takut Sentian akan meninggalkannya sendirian. Ada sedikit ketakutan di matanya, badannya sedikit gemetar, dan dia dengan erat menggenggam sudut pakaian Sentian, seolah-olah dia sedang memegang sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa. Sentian berpikir sejenak dan berkata, pertama-tama bawa dia keluar dengan perintah amnesti. Tunggu aku di luar penjara pada malam hari, dan aku akan mengikutimu ke rumah Jenderal. Ada jejak tekad di mata Sentian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melihat saudara laki-laki Yao Mei terjebak di penjara, dan jika dia ingin meninggalkan penjara, dia tidak memerlukan perintah amnesti sama sekali. Melihat ini, Bai Seng dengan enggan menyetujuinya, lalu mengajak saudara laki-laki Yao Mei keluar. Saat pergi, Sentian memberitahu Yao Mei alamat penginapan kakaknya, tempat Yao Mei menunggunya. Setelah saudara laki-laki Yao Mei mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sentian, dia mengikuti Bai Seng dan pergi. Langkahnya sedikit tergesa-gesa, dan hatinya penuh dengan keinginan akan kebebasan dan rasa terima kasih kepada Sentian. Kapten Zhou sangat terkejut saat melihat orang yang dibawa Bai Seng bukanlah Sentian. Ia mengira Bai Seng telah meminta perintah amnesti dan pasti akan membebaskan Sentian, namun ia tidak menyangka bahwa itu bukanlah Sentian. Ada sedikit keraguan di matanya, dan diam-diam dia menebak-nebak tentang hubungan antara Bai Seng dan Sentian. Setelah Bai Seng membebaskan saudara laki-laki Yao Mei, dia masih memimpin orang-orang untuk berjaga di bawah pohon kuno. Meskipun dia sedikit khawatir apakah dia bisa berhasil membawa Sentian ke rumah Jenderal di malam hari, dia tetap menjalankan tugasnya dengan hati-hati. Ketika tiba waktunya untuk bersantai, Sentian berjalan di bawah pohon kuno itu lagi. Setelah ujian kemarin, kali ini Sentian langsung menembus kesadarannya ke dalam pohon kuno tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, jiwanya langsung muncul dalam kekacauan, dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang kental. Kekuatan spiritual ini seperti kabut besar, memancarkan cahaya lembut. Ketika Sentian berada di dalamnya, dia sepertinya telah memasuki negeri dongeng misterius. Sentian tahu bahwa ini adalah kesempatan langka untuk berkembang. Meskipun setengah jam bukanlah waktu yang lama, dia dengan putus asa menyerap kekuatan spiritual di sekitarnya, dan tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Dia menutup matanya rapat-rapat dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk proses penyerapan kekuatan spiritual, dan aura di badannya terus meningkat. Bagaimanapun, kekuatan spiritual ini ada di dalam badan biksu lain. Ini jauh lebih cepat daripada sekadar menyerap energi spiritual dan kemudian menggunakan keterampilan sihir untuk mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Saat Sentian dengan panik menyerap energi spiritual di sekitarnya, cahaya putih perlahan mengembun dan akhirnya membentuk seorang lelaki tua, berdiri di depan Sentian. Bersambung.